Semuanya dibuat terkejut. Begini pengakuan jujur pelatih Elektrik PLN usai lawan Gresik Petrokimia di perebutan juara 3 final 4 Proliga 2025. Pengganti Mega datang. Red Spark rekrut pemain kelas dunia untuk gantikan Megawati di Liga Voli Korea. Sampai segininya, Tom Haye Sumringah bilang gini, soal gabung timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Semuanya dibuat terkejut. Begini pengakuan jujur pelatih Elektrik PLN usai lawan Gresik Petrokimia di perebutan juara 3 final 4 Proliga 2025. Pelatih kepala Jakarta Elektrik PLN Cham Dok Mai mengakui bahwa pertandingan melawan Gresik Petrokimia di perebutan juara 3 final 4 Proliga 2025 bukanlah laga yang mudah. Menurut pelatih asal Thailand itu tim lawan tampil sangat solid dan penuh determinasi. Bahkan menyebut bintang Gresik Petrokimia Megawati Hangestri sebagai sosok yang benar-benar menyulitkan para pemainnya. Ini salah satu laga paling sulit yang kami hadapi musim ini. Gresik bermain sangat bagus rapi dalam organisasi permainan dan mereka sangat disiplin dalam bertahan maupun menyerang, ujar Chamnan usai pertandingan. Megawati adalah pemain luar biasa, dia bermain dengan teknik yang sangat matang, mental yang kuat dan punya insting tajam dalam membaca blok kami beberapa kali. Dia sukses menembus pertahanan kami dengan spike keras dan penempatan bola yang presisi. Jujur para pemain kami tidak bisa menahan dia, lanjut Chamnan. Di sisi lain tim asuhan pelatih asal Thailand Chamnan Dok Mai sukses bangkit di set kedua dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tertinggal lebih dulu. Set kedua menjadi momentum kebangkitan Jakarta Elektrik PLN yang tampil lebih agresif sejak awal laga. Tim yang diperkuat dua bintang asing Kelsey Robinson Cook dan Paulina Semanova langsung tampil menekan dengan mencetak keunggulan 84 saat memasuki time out pertama. Dominasi tersebut memaksa Gresik Petrokimia mulai kehilangan kendali permainan. Gresik Petrokimia yang sempat tampil solid di set pertama mulai kesulitan menembus pertahanan rapat dari Elektrik PLN. Beberapa kesalahan sendiri membuat mereka kehilangan poin penting meski tetap berusaha memperkecil selisih angka. Han Davis Kiba dan Julia Sangyakomo berusaha menghidupkan semangat tim namun tekanan dari lawan terlalu kuat. Kehadiran Megawati Hangestri yang kembali dimasukkan ke lapangan oleh pelatih Jeff Yang Jie juga menjadi suntikan moral bagi Petrokimia. Set kedua akhirnya dimenangkan Jakarta Elektrik PLN dengan skor 25-20 membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 dalam perebutan tempat ketiga. Pengganti Mega datang. Red Spark rekrut pemain kelas dunia untuk gantikan Megawati di Liga Voli Korea. Federasi Bola Voli Korea Selatan KOVO telah mengumumkan hasil tryout untuk pemain asing pada Liga Voli Korea 2025-2026. Daejeon Junganjang Red Spark telah menemukan pengganti dari posisi oposit yang ditinggalkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Pelatih Red Spark Ko Hee-jin memutuskan untuk merekrut oposit asal Italia yakni Elisa Zenet. Elisa Zenet merupakan atlet berusia 29 tahun dengan tinggi badan 193 cm. Dikutip bolasport.com dari laman Volleybox, Zenet untuk pertama kalinya bermain di luar negaranya. Sebelumnya ia selalu bermain di negaranya pada Liga Voli Italia. Meski begitu Zenet sebelumnya membela klub Futura Giovanni Busto Archio yang berlaga pada kasta kedua Serie A2 Liga Voli Italia selama 3 musim terakhir. Penampilan terakhir Zanette berkiprah di Serie A1 atau kasta tertinggi Liga Voli Italia pada musim 2021-2022 dengan membela Bosca San Bernardo Cuneo. Kedatangan Zanet akan menghadirkan duet Thailand-Italia sebagai senjata kohin untuk Red Spark pada musim depan. Sebelumnya Red Spark sudah mendatangkan outside hitter asal Thailand Wipawi Sitong dari Suwon Hyundai AC Hillstead. Sebagai tambahan informasi, Elisa Zenet menjadi satu-satunya pemain Eropa yang terpilih pada kuota pemain asing yang baru. Selain itu oposit asal Cameroon, yakni Laitia Moma Basoko resmi berseragam Gimon Korea Expressway High Pass. Adapun Hyundai Hillstead lebih memilih merekrut outside hitter asal Amerika Serikat berusia 22 tahun yakni Kari Geisberger. Sampai segininya, Tom Haye Sumringah bilang gini, soal gabung timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye sangat bersemangat untuk bergabung ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia.
Indonesia akan memulai TC di Bali pada tanggal 26 Mei mendatang untuk persiapan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan menantang Cina 5/6 dan Jepang 10/6 di ajang tersebut. Dua laga tersebut akan menentukan nasib pasukan Patrick Kluivert yang berambisi mempertahankan posisi untuk lolos ke putaran selanjutnya. Tom Haye menjelaskan bahwa laga terakhirnya bersama Almere City digelar pada tanggal 18 Mei nanti. Saat ini mereka berada di zona degradasi dan masih berjuang untuk bisa mempertahankan posisi di era divisi, namun bisa saja akan ada pertandingan terjadi yang membuat dia harus tetap berada di Belanda. Pertandingan terakhir saya di area divisi adalah tanggal 18 Mei. Masih ada kemungkinan kecil bahwa kita bisa mencapai pertandingan dan bertahan di liga. Jika tidak jadi itu akan terjadi degradasi. Jika tidak kita akan bermain hingga tanggal 30 Mei, jadi mungkin akan mengambil hingga 2 pekan lagi. Saya akan beristirahat beberapa hari tapi tidak banyak waktu karena saya akan terbang ke Bali, kata Tom Haye. Pemain berusia 30 tahun ini rencananya akan terbang ke Indonesia sebelum TC dimulai, namun ini masih belum pasti karena bisa saja Almere memiliki agenda hingga akhir bulan ini. Tentu semua masih terbuka, jadi saya belum memeriksa, tapi mungkin tanggal 24 atau tanggal 25 Mei ke Indonesia, terangnya. Menggelar TC di Bali jadi agenda yang cukup spesial, pasalnya dia melihat bahwa di sana fasilitas latihan cukup mumpuni dan lengkap. Ini akan bermanfaat karena mereka dihadapkan pada laga penting bulan Juni mendatang. Indah sekali, hampir terlihat terlalu baik untuk menjadi nyata. Tentu saja saya sudah tahu dan telah melihatnya, tapi dari video dan gambar terlihat sangat indah, ungkapnya. Haye menambahkan berada di Bali akan membuat skuad Garuda lebih fokus. Menurutnya di sana akan lebih tenang daripada saat mereka berada di Jakarta. Selain itu pemain memiliki waktu panjang untuk bisa bersama dan ini tentu baik karena mereka harus meningkatkan chemistry. Hal yang paling penting adalah kita memiliki lebih banyak waktu untuk bersama di Bali, juga akan sedikit lebih tenang, seperti tentu saja fokus di pusat latihan dan juga sedikit lebih tenang di luar. Jadi itu akan menjadi waktu yang baik untuk mempersiapkan pertandingan, tutupnya.